Jadi kalau kesibukan saya setiap hari, walaupun saya seorang dokter, tapi saya bukan dokter yang sudah masih praktek, enggak. Saya lebih ke mengelola klinik. Memang suatu menjadi tantangan lah ya istilahnya itu, karena dikala sibuknya saya itu dari pagi pulang malam, tapi juga sekarang ada pekerjaan tambahan nih, jadi penghobis kopi. Ya, jadi saya harus meluangkan waktu lebih, yaitu pagi hari sebelum saya kerja, saya bereskan dulu semua ikan-ikan saya bersihkan kotoran mereka, saya isi ulang food timernya. Tapi semua itu ya terbayarkan kok. Saat saya pulang malam, saya bisa duduk di sini menikmati ikan mas koki ini, melihat perkembang dia sebesar apa, lihat progresnya dia, semua itu terbayarkan kok. Orang kalau sekarang kan taunya kan import lebih bagus gitu, padahal sebenarnya lokal pun kalau yang bagus berkualitas mah bagus juga gitu. Bahkan mungkin yang menikmati ikan lokal kita yang bagus justru malah orang luar gitu. Untuk ikan mas koki ini walaupun bisa dibilang hanya ikan gitu kan, tapi ikan mas koki ini kan juga makhluk hidup. Jadi komitmen kita itu harus menjaga mereka, melihat dari kecil tumbuh besar, kalau bisa ya sampai mati. Tapi matinya itu bukan yang karena kena penyakit, memang mereka sampai di usianya mereka gitu ya. Karena dari situlah saya itu berkomitmen sangat-sangat, gimana cara itu harus ada waktu untuk mereka gitu. Halo sahabat Lentera 3, perkenalkan nama saya William Wijaya. Saya ini ya seorang dokter tapi fokusnya di usaha klinik gitu. Saya ini penghobis pemula mengenai goldfish ikan mas koki ini kira-kira sudah 1 tahun lah. Berawal mula tuh saya tuh hobi ikan mas koki itu karena diracunin oleh sahabat saya sendiri, yaitu Dokter Segar. Orang taunya itu kalau di dunia koki itu fresh goldfish gitu. Saya itu kenal sama dia itu dari tahun 2009. Dia itu sudah bermain mas koki dari awal kuliah. Saya sudah diracunin sama dia dari awal dia main sampai akhirnya 1 tahun lalu lah kira-kira. Akhirnya saya terjun juga terpanggil karena dia itu pinter perkenalkannya itu. Dia tuh sering ajak saya itu kan, kalau dia kan di rumah juga banyak ikan ya, tapi kalau saya lihat pribadi tuh kayak dia kan awalnya groomer, jadi banyak kan ikan dia kan size-nya tuh dari kecil, dari baby sampai ke junior dia jual gitu. Jadi saya tuh belum melihat proses sampai matangnya mas koki itu seperti apa. Nah, satu saat itu Segar itu ajakin saya itu ke suatu farm. Wah, saya lihat itu indukannya bagus sekali ya. Jadi size-nya tuh saya nggak duga ya. Saya jadi pasti kalau sering lihat di pasar itu kan ikan mas koki itu sebesar apa sih gitu kan.
ternyata habis lihat itu kaget, ternyata Mas Koki itu bisa sebesar ini gitu loh. Jadi wah keren juga ya ternyata ya gitu loh. Saya itu hobis ikan tuh sebenarnya dari kecil ada hobis, tapi background saya itu dulu tuh piara ikan air laut gitu. Ikan air laut saya piara itu sudah sampai 5 tahun, tapi pakai karang mati ya prinsipnya. Saya piara 5 tahun itu nggak ada pernah ada masalah, maintenance-nya bahkan sangat-sangat mudah, cuman tuang air aja, air sumur selesai. Yang bikin kaget itu ada kejadian suatu pagi, itu akuariumnya tuh tiba-tiba banjir pecah, kaget. Ternyata setelah baru tahu itu konsultasi lah, ternyata ukuran akuariumnya itu terlalu tinggi, jadi tekanannya terlalu besar, spesifikasi tebel 12 mm itu nggak mumpuni di akuarium itu. Makanya kejadian yang pecah itu saya berhentilah, istilahnya udah nggak main ikan lagi lah ya, istilahnya seperti itu. Nah lanjut lagi, saya kembali lagi ke ikan mas koki. Ikan mas koki itu yang saya tahu kan perawatannya juga katanya sih susah ya, ternyata nggak juga gitu. Dengan berbagai kegiatan saya sehari-hari itu ya lumayan lah ya, maksudnya dari pagi pulang malam, tapi yang katanya Mas Koki perawatannya susah itu enggak juga sih. Perawatan saya lakukan itu biasa setiap pagi membersihkan kotoran, terus 3 hari sekali saya WC, udah rutinitasnya seperti itu. Karena ikan Mas Koki itu kuncinya hanya di air sih. Kalau air kita bagus, ya ikannya nggak mungkin ada penyakit gitu. Suatu saat itu saya pernah ngalamin ada ikan sakit ya, tiba-tiba pengalaman itu ada bintik-bintik putih. Ternyata setelah tanya-tanya lagi yang sama kerabat saya segar, kata dia itu hanya masalah dari media filter yang belum dewasa atau belum mateng gitu. Yang saya lakukan ya saya hanya melakukan treatment aja, saya pakai L-Bayu, air garam, ikannya pulih kembali. Dengan syarat media filternya saya cuci bersih lagi, saya PK, bersihkan lagi, saya pakai bakteri starter awal, udah normal lagi. Jadi hanya filosofi sih katanya, bila ikan mas koki itu ribet, nggak bisa ditinggal, itu nggak juga sih. Makanan juga saya pakai food timer, semuanya nggak ada masalah. Jadi di kala kesibukan saya setiap hari, walaupun saya seorang dokter, tapi saya bukan dokter yang sudah masih praktek, enggak. Saya lebih ke mengelola klinik gitu. Jadi saya itu mengurus manajemen klinik, mengurus kayak bagaimana untuk memarketingkan sebuah klinik saya, untuk memperbesar klinik saya. Memang suatu menjadi tantangan lah ya istilahnya itu, karena di kala sibuknya saya itu dari pagi pulang malam, tapi juga sekarang ada pekerjaan tambahan nih jadi penghobis koki ya, jadi saya harus meluangkan waktu lebih, yaitu pagi hari sebelum saya kerja, saya bereskan dulu semua ikan-ikan saya bersihkan kotoran mereka, saya isi ulang food timernya, tapi semua itu ya terbayarkan kok saat saya pulang malam. Saya bisa duduk di sini menikmati ikan mas koki ini, melihat perkembang dia sebesar apa, lihat progresnya dia, semua itu terbayarkan kok. Untuk ikan mas koki ini walaupun bisa dibilang oh hanya ikan gitu kan, tapi ikan mas koki ini kan juga makhluk hidup. Jadi komitmen kita itu harus menjaga mereka, melihat dari kecil tumbuh besar, kalau bisa ya sampai mati, tapi matinya itu bukan yang karena kena penyakit, memang mereka sampai di usianya mereka gitu. Ya karena dari situlah saya itu berkomitmen sangat-sangat, gimana cara itu harus ada waktu untuk mereka gitu. Suka duka saya sih dari suka dulu lah ya. Sukanya itu lihat perkembangan ikannya sih. Jadi kalau dari yang kecil tiba-tiba bodinya tambah naik, perutnya makin besar juga, terus kita speknya misalnya kita cari yang show quality juga, perkembangannya juga enggak terus tiba-tiba dorsalnya bengkok atau ekornya narik,
itu sukanya di situ ya. Tapi kalau dukanya ya salah satunya itu juga. Jadi kalau menurut saya dari yang kita misalkan beli grade show quality, kita groomingnya mungkin ada yang ngomong arusnya terlalu kencang lah atau apalah, ya itu suka dukanya lah ya. Maksudnya itu dari yang kita ekspektasi, misalnya kita beli dari baby ukuran kecil, terus dari junior udah kelihatan bakatnya bagus, ternyata nggak seperti ekspektasi kita ya. Tapi nggak ada masalah sih selama kita suka sama ikannya, ya mau bagaimanapun perkembangan dia ya tetap kita suka sama ikan itu juga sih gitu. Karena dari awalnya memang kita suka sama itu ikan dulu, makanya kita beli kan gitu. Nah, ikan mas koki yang di groom di sini itu fokusnya sebenarnya hanya di dua, yaitu oranda sama rancu. Sebenarnya saya juga ada sih, ada ryukin dan demekin, tapi sebagai pelengkap lah, yang penting punya gitu. Walaupun paling suka sih oranda, saya itu sangat menyukai itu oranda, karena oranda itu kalau dilihat tuh anggun gitu dalam size besar ya. Maksud saya kalau size minimal jumbo itu udah terlihat lah. Oranda itu kalau dia berenang itu tuh beda lah. Kalau rancu itu daya tariknya itu di kepalanya kalau menurut saya ya. Kepala sama bodinya. Kalau kepalanya dia tuh wah ya kayak singa besar, badannya tebel, tulangnya besar, itu keren gitu. Tapi ya sampai sekarang untuk jenis rancu belum menemukan yang sampai yang ger gitu, belum dapat yang saya beli dari kecil sampai besar bisa sampai sangat-sangat yang saya harapkan tuh belum ketemu sampai sekarang. Ya untuk mas koki di sini nih banyak kan dari kerabat saya si Segar ya, dia itu bahkan banyak nih ikan-ikan dia yang dari dia breeding sekarang udah mulai memenuhi akuarium saya. Tapi ada juga yang dari luar, salah satunya dari quality goldfish si Korenza, saya ada juga beli juga dari Poveri, ada juga. Terus lagi ya ada si Kairos ada juga, tapi Kairos saya beli lewat Segar sih saya belinya gitu. Untuk medianya saya total ada 3. Untuk utamanya ini bak fiber, ukurannya 2,5 kali 2, ikannya itu total sekitar 20 lah ya. Lalu ada akuarium juga ukuran 150 kali 60 kali 70, itu ikan sekitar 7 ekor. Lalu untuk akuarium yang di dalam itu ada ukuran 120 kali 60 kali 60, total ikannya hanya 5, tapi itu size-nya udah lumayan besar ya. Sebenarnya tempat di sini udah agak terlalu kesempitan untuk jenis-jenis ikan ini gitu. Untuk penyakit sih yang saya alamin itu pernah kejadian hanya sekali ya selama saya piara itu, yang tadi saya pernah cerita itu lendirnya itu kayak rontok terus ada bintik-bintik putih. Treatment saya itu cuma pakai Elbayu sama garam main, saya karantina, udah ikan kembali sembuh. Itu pun penyebabnya sakit karena media filter saya sih yang bermasalah, karena over bakteri. Jadi makanya saya melakukan treatment pH, lalu gatot change terus, saya pakai bakteri starter baru, udah sampai detik ini sih nggak pernah ada masalah lagi. Oke, untuk ikan sih saya kan hobis ya, tapi saya cuman fokus di grooming. Jadi saya tuh ambil biasanya size-nya dari baby sama junior. Lalu adalah sedikit lah paling saya ada ambil untuk size yang besar gitu, untuk menghiasi lah sebelum ikan-ikan yang baby dan junior ini bakal jadi besar gitu. Untuk pakan saya sih hanya full menggunakan pellet. Pellet yang saya pakai sih Isuho sama Saki juga. Ada saya campur juga sekarang pakai DPD juga. Oh ya ada juga untuk malam itu ada juga saya pakai dari Orange, itu quality goldfish buat tulang aja sih. Saya pakainya itu. Untuk makan sih menggunakan food timer, sehari 8 sampai 10 saya kasih ikan saya setiap hari. Ya untuk media chamber yang di
fiber ini menggunakan kristal bio semua, sama Matala untuk matnya. Kalau untuk yang di akuarium, yang akuarium sedang ini pakainya kristal bio dengan main rugby, lalu matnya juga dari Matala. Kalau untuk yang di akuarium yang di dalam, saya pakai campur medianya, ada oyster, ada karang jahe, ada kristal bio sama main rugby. Kalau mat sih sama sih. Saat ini nih saya sebagai hobis, bukan seller juga, hanya penikmat ikan aja sih. Jadi menikmati ikan, kalau lagi santai lihat ikan perkembangannya seperti apa, itu yang bikin saya senang sih gitu. Kalau ada yang nanya dijual nggak gitu kan, ya sampai saat ini sih belum jual ya, tapi ya mungkin kalau ada yang nawarnya lumayan, mungkin bisa tergoyangkan gitu kan. Untuk rencana saya sih, karena berhubung sekarang ya rumah saya juga terbatas ukurannya, tapi pengen sebenarnya rencana pengen nambah satu lagi, karena kan ini saya hitungannya sudah overpopulated ya. Jadi kalau misal mau nambah ikan nggak bisa, ikan yang kecil makin besar makin sempit lagi. Jadi ada kemungkinan rencana sih pengen bikin kolam baru lagi, paling di depan sih yang bisa, yang ada tempatnya lagi, atau di atas. Oke, untuk harapan saya untuk ikan mas koki ya kedepannya sih, karena ikan mas koki ini sebenarnya kan yang saya tahu dari dulu pun sudah ada, tapi untuk nge-reach berbagai kalangan itu menurut saya sampai detik ini masih kurang ya. Jadi mesti diperjelas lagi, diperluas lagi tentang dunia mas koki itu, jenisnya aja banyak gitu loh. Bahkan dari lokal aja yang bagus pun ada gitu, tapi orang kalau sekarang kan taunya kan import lebih bagus gitu, padahal sebenarnya lokal pun kalau yang bagus berkualitas mah bagus juga gitu. Bahkan mungkin yang menikmati ikan lokal kita yang bagus justru malah orang luar gitu. Jadi harapan saya tuh di lokalnya itu juga harus semakin luas gitu, orang juga pada tahu kalau produk ikan mas koki lokal kita tuh juga baik gitu ya. Untuk pesan-pesan untuk sahabat Bentara 3 ya, jadi menurut saya balik ke awal lagi ya. Jadi kalau piara ikan mas koki itu yang kata orang, wah ikan mah gampang mati gitu, enggak sih sebenarnya. Selama kita jaga air, karena kita tuh piara ikan tuh yang dijaga kan airnya, balik lagi itu. Selama air kita bagus, ikannya ya juga nggak bakal ada kena sakit atau mati gitu sih. Selama kita kasih makannya yang baik, menurut saya ya, yang baik, vitaminnya bagus untuk ikan, ya ikan bisa tumbuh dengan baik juga gitu. Jadi balik lagi, nggak perlu takut yang katanya susah mati, yang rewel, yang apa. Menurut saya sih enggak sih. Oke, untuk sahabat Lentera 3, cukup dari sini cerita saya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe channel Lentera 3, dan komen kalau mau pengen misal ada tanya. Dan lupa bantu untuk share juga untuk Lentera 3 supaya semakin luas, semakin besar channelnya, bisa berbagi sharing tentang dunia perkokian makin luas, dikenal oleh banyak orang. Oke, terima kasih.